Baik Ustaz, kita lanjutkan informasi hari ini. Kembali lagi ke informasi kriminal. Sakit hati melatar belakangi tindakan nekat seorang mantan tenaga Satuan Pengamanan menusuk PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Tersangka tak terima kontrak kerjanya diputus. Rahmat Hidayat, pelaku penusukan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, digelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pria 43 tahun itu diamankan sesaat setelah menusuk Gumilar Ekalaya dan seorang petugas Satuan Pengamanan Kantor Dinas Parekraf. Sakit hati karena kontrak kerjanya diputus, jadi pemicu tersangka yang bekerja sebagai petugas keamanan tersebut menusuk korban. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan dan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Kepala menyampaikan normatif apa adanya bahwa pelaku ini adalah pegawai yang diangkat, ya, kontrak yang diangkat di Dinas Kebudayaan. Silahkan bertanya di sana. Gitu. Mendapatkan jawaban seperti itu, tersangka tidak terima dan emosi, langsung menusukkan kepada pejabat tersebut. Kondisinya memang kemarin sudah dijahit 3 jahitan dan langsung pulang, kondisinya baik. Saya sudah telepon juga kemarin. Kemudian juga yang melakukan penusukan juga sudah ditangani di kepolisian, ya. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gumilar Ekalaya ditusuk dengan sebilah pisau di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, sakit hati karena kontrak kerjanya diputus. Seorang mantan petugas keamanan justru nekat menusuk mantan atasannya tersebut. Memang di situasi pandemi seperti ini ya Ustaz, berat sekali rasanya apabila kita harus kehilangan pekerjaan. Namun perbuatan menganiaya orang lain sebagai bentuk kekecewaan tentu saja tidak dibenarkan dalam hukum dan tentu saja dalam agama Islam ya Ustaz. Iya betul Mbak Utrif, kita sangat menyayangkan keadaan atau faktor ekonomi. Tidak seharusnya seseorang melakukan tindakan kejam, menganiaya, bahkan membunuh dan lain sebagainya. Allah mengingatkan bahwa membunuh satu nyawa, melukai satu nyawa, menyakiti satu nyawa sama dengan menyakiti semua manusia. Itulah beratnya kita menyakiti seseorang, melukai atau bahkan membunuhnya. Karena semua makhluk Allah adalah mulia. Makhluk Allah adalah mulia dengan keadaan apapun. Jika kondisi ekonomi, tentu kita malah inilah ujian kesabaran kita. Kita mencari terobosan, mencari berbagai usaha yang lain yang insya Allah selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tentu membunuh atau menyakiti, melukai dikategorikan dosa di sisi agama dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, di sini Imam Ghazali mengatakan, hati itu dibagi 3. Ada hati yang sehat. Nah, ini yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif, mengambil hikmahnya. Tapi ada hati yang sakit. Makanya tadi diantaranya sakit hati. Kalau hati yang sakit melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya, melampiaskan emosi dan sebagainya. Yang paling bagus lagi adalah, yang paling bahaya lagi, hati yang mati. Hati yang mati berarti tidak berfungsi dan mungkin keadaannya akan bertambah buruk hatinya dari waktu ke waktu. Kita memohon kepada Allah agar tentu kita dijaga hati kita oleh Allah, selalu dibersihkan oleh Allah, sehingga kita melihat semuanya dengan kacamata kebaikan, kacamata hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, kira-kira bagaimana cara kita agar kita terhindar dari emosi yang dapat membahayakan diri kita maupun orang lain? Ya, betul Mbak Utrif. Rasul menuntun kita, membimbing kita, saat emosi itu meluap, maka redakan dengan berwudu. Jika masih belum juga, redakan dengan mandi. Kenapa? Setan itu dicipta oleh Allah dari api. Karenanya api dipadamkannya dengan air. Kalau masih belum bisa juga, maka berpindah aktivitas. Tadinya duduk, kemudian nanti ya tiduran atau mencari aktivitas yang bermanfaat. Begitulah cara Rasul membimbing kita bagaimana meredakan emosi
karena emosi itu pasti datangnya dari setan. Baik Ustaz, semoga kita dihindarkan dari tindakan-tindakan yang membuat kita tidak bisa mengendalikan emosi kita.